Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih membahas tentang spiritualitas kebangsaan, yakni semangat rasa kebangsaan kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Kita melihat bahwa calon presiden sibuk dengan membangun misi dan visinya. Baik kemarin calon ketika masa pemilu, calon Presiden Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno maupun calon Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin. Dua kubu membangun visi dan misi. Jadi seolah tokoh-tokoh bangsa kita, putra-putra yang diyakini terbaik bangsa kita, lupa. Jadi ini merupakan, kalau dalam bahasa kebijakan, policy evaluation. Jadi menakar ulang sebuah kebijakan. Kita sebut kebijakan karena ini tidak diatur. Visi dan misi itu di dalam peraturan perundangan. Namun sebenarnya sangat jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke depan, calon pemimpin bangsa jangan sampai sibuk lagi membangun visi dan misinya masing-masing. Karena setingkat presiden sudah tidak dibutuhkan lagi membangun visi dan misi seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi atau institusi yang di bawahnya jauh, termasuk pranata sosial yang dibangun oleh masyarakat. Keluarga besar bangsa Indonesia seharusnya kita saling mengingatkan bahwa misi dan visi bangsa sudah terukir abadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu semangat kebangsaan kita tetap, namun inovasi dalam menerapkan hakikat semangat adalah niscaya. Saya menggurat syair ke 6320. Saya tulis pada tanggal 19 bulan 4 tahun 2019. Saya berikan judul Keluarga Besar Indonesia. Merdeka yang berkeadilan, berperi kemanusiaan, visi bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, misinya menjabarkan dalam rencana strategis calon pemimpin bangsa, mengejawantahkan visi dan misi tugas pemimpin bangsa, ikut serta terwujudnya misi dan visi kewajiban bangsa, pemimpin, aparatur pemerintah dan rakyat menyatu niscaya.
tanpa kerjasama visi dan misi mustahil diwujudkannya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, visi bangsa itu cukup. Visi itu harus sederhana, mudah ditangkap. Tak saja mudah ditangkap, tapi mudah dimaknai. Merdeka yang berkeadilan, berperi kemanusiaan. Itulah yang seharusnya, yang niscaya menjadi visi pemimpin bangsa ini. Bukan yang lainnya. Indonesia maju itu hanya bagian kecil saja dari visi bangsa yang besar. Indonesia maju harus berkeadilan dan beri kemanusiaan. Nah, jadi Indonesia maju bukan jelek ya, tapi itu bukan core, bukan inti. Tapi itu adalah wilayah-wilayah yang setinggi-tingginya dimasukkan di dalam rencana strategis pemimpin bangsa. Jadi visi ini diambil di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, merdeka yang berkeadilan, berperi kemanusiaan. Nah, visinya di mana? Kita juga tidak sibuk. Calon presiden yang akan datang tahun 2024, jangan sampai disibukkan dengan misi. Misi bangsa ini jelas. Cita-cita luhur bangsa ini jelas. Jadi kalau misi itu identik dengan cita-cita bangsa. Karena kalau misi tidak selaras, tidak identik, tidak sama dengan cita-cita bangsa, maka akan bias cita-cita bangsa itu, akan bias misinya. Karena itu kita harus kembali mengingatkan calon presiden yang akan datang. Ya, syukur kalau sekarang juga ada kesadaran kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, antara lain melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang lainnya. Itu adalah misi kebangsaan kita. Dan misi kebangsaan itu terejawantah di dalam misi pemimpinnya, yakni presiden dan wakil presidennya. Nah, menjabarkan dalam rencana strategis calon pemimpin bangsa. Jadi visi dan misi tadi diturunkan menjadi rencana strategis. Rencana strategis itu di zaman Bung Karno dimanifestasikan, diejawantahkan di dalam namanya Permesta, Perencanaan Pembangunan Semesta. Kemudian di zaman Pak Harto diwujudkanlah dalam garis-garis besar haluan negara. Kemudian era reformasi turun menjadi Pronas, program nasional. Lah, program itu bukan wilayahnya presiden. Lembaga kepresidenan dan eksekutif itu tidak merancang program, tapi mestinya adalah merancang rencana strategis. Dalam diskusi kami dengan sejumlah anggota MPR, dulu kita titipkan bahwa kembali ke garis-garis besar haluan negara, menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara, itu niscaya kita tidak boleh fobia dengan Orde Baru. Yang baik mestinya kita teruskan, yang buruk ditinggalkan. Jadi sekali lagi, pemimpin
itu hendaknya membuat rencana strategis. Nah, mengejawantakan visi dan misi itu tugasnya pemimpin bangsa. Dan visi misi itu tidak akan ada gunanya jika tidak ada keikutsertaan seluruh bangsa. Karena itu saya tulis di sini, ikut serta terwujudnya visi misi kewajiban bangsa. Tanpa bangsa atau rakyat, pemimpin tidak ada apa-apanya. Tapi rakyat tanpa pemimpin tidak berguna juga. Pemimpin, aparatur pemerintah, dan rakyat menyatu itu niscaya. Tanpa kerjasama, visi dan misi mustahil diwujudkan. Jadi, siapapun pemimpin bangsa ini mendapat dukungan dari rakyatnya. Jika ada yang menilai dengan kritis, kadang-kadang ada yang kasar, itu adalah wajah dunia, wajah anak bangsa. Namun, betapapun kita menilai perjalanan anak bangsa yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada. Jika mengevaluasi, bijak itu adalah niscaya. Kita tunjukkan kekeliruannya, jika mungkin kesalahannya, tapi juga kita urun rembuk atas apa yang mungkin lebih mengena. Mudah-mudahan sentuhan singkat ini menggugah keluarga besar bangsa Indonesia, sehingga cendekiawan saling mengingatkan, ulama saling mengingatkan, dan rakyat jelata seperti kami yang di kampung ini juga sedapat mungkin mengingatkan kembali kepada visi dan misi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Niscaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.